Di mobil Camry ini kan malam masih dingin, pagi tiba-tiba nggak dingin, ternyata bocornya emang gede banget. Nah, ini yang bikin bahaya juga buat kalian. Biasanya ada beberapa orang yang kalau misal bocornya di evaporator, nanti freon ini dia akan keluar terus nih. Kalau freon keluar terus, pasti udaranya kita sedot nih. Nah, ini yang bahaya banget dan itu bikin jadi penyakit dalam, penyakit berat lah anggap aja. Nah, bisa membuat meninggal ya. Harus dilakukan perawatan rutin. Biasanya 3 bulan dibersihin atau nanti per 5.000 diganti, atau enggak kalau misal udah kotor-kotor banget langsung diganti aja biar udara di dalam kabin tetap dingin. Balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Di video kali ini kita akan bahas satu mobil Camry tahun 2015. Mobil ini mengalami kendala di AC-nya. AC-nya bener-bener gak dingin. Saya sampaikan satu aja. Pentingnya perawatan AC mobil, entah itu mobil konvensional, mobil hybrid, atau mobil EV. Kalau misal kalian udah lama belum pernah melakukan perawatan di AC. Kalau perawatan AC itu meliputi oli kompresor, freon, sama cuci evaporator. Nah, ini yang paling penting banget. Kalau kalian udah lama belum pernah melakukan ini dan mobilnya udah ini kan 2015 sampai 2026, berarti udah hampir 11 tahun baru mengalami kendala di evaporator. Nah, ini evaporatornya bocor. Kalau kalian sering melakukan perawatan rutin, ini akan memperpanjang usia kompresor, evaporator, dan spare part AC lainnya. Nah, kalau untuk kasus mobil Camry ini sendiri, dia AC-nya nggak dingin. Jadi kalau kita flashback dari cerita customernya, ini tuh waktu sore dia masih ada dingin, masih dingin, bener-bener dingin banget. Besok paginya lah, itu tiba-tiba AC-nya nggak dingin sama sekali. Jadi nggak ada aba-aba. Biasanya kalau misal ada bocor arus di spare part AC, seminggu atau 1 bulan itu mulai turun nih, dinginnya turun. Kadang di awal dia dingin, terus tiba-tiba kurang, dan hampir nggak dingin sama sekali. Apa penyebabnya? Sebenarnya kalau misal dari spare part AC sendiri, ini dia kalau misal kebocoran AC itu ada beberapa ya. Yang pertama dari kompresor, terus selang AC, kondensor, sama si evaporatornya. Kalau 4 ini dia ada kebocoran, biasanya salah satu, tapi nggak menutup kemungkinan ada 2 atau 3 yang langsung bocor. Nah, kalau untuk di kasus mobil ini, kemungkinan fix ada bocor di evaporatornya. Kalau kita lihat juga dari manifoldnya ini kemarin waktu saya tes, kondisinya seperti ini, freon bener-bener kosong. Dua-duanya dia di low sama hecknya bener-bener kosong sama sekali. Nggak ada freon sama sekali. Jadi si kompresor ini dia nggak mau nyala sama sekali. Nah, untuk penanganan mobil ini sendiri, saya sarankan untuk buka dashboard. Jadi buka dashboard, dicek langsung di evaporatornya. Karena kalau menurut saya ini mobil ada kendala di evaporatornya. Sebelum kita lihat evaporatornya, saya akan jelasin sedikit biar kalian tahu kenapa kalau di bengkel-bengkel Domo Hybrid ini atau di dokter mobil itu kita minta waktu untuk buka dashboardnya agak lamaan dikit karena ya ini masalahnya. Yang pertama kita harus buka di depan ini, wiper itu harus turun semua, terus nanti ada plat juga. Nah, fungsinya kita copot ini biar kita memudahkan untuk buka ekspansi sama si heaternya. Nanti kalau udah kita buka, langsung aja kita lihat yang di dalam bukanya seperti apa. Yuk. Nah, untuk yang di dashboardnya sendiri, kalau misal evaporator harus dibongkar, apalagi di mobil Camry, ini kita harus turunin semua dashboardnya. Yang awalnya dashboardnya kayak gini, jadi bener-bener kosong semua ya dashboardnya. Nah, ini kita ngerjain ini tuh hampir 1 hari penuh untuk buka dashboardnya, dan nanti abis ini kita lihat juga di evaporatornya. Kalau misal dashboard udah kebuka, ini kan banyak nih dari modul ABS, terus head unit, semua box evaporator juga harus dikeluarin semua. Dan ini kan ada tulangan juga nih. Ini tulangan juga tadi dikebelakangin biar si box evaporatornya dia gampang untuk diambilnya
perawatannya, dan ini bener-bener emang susah banget. Jadi kalau saran dari saya, jangan sepelein untuk perawatan di AC mobilnya, karena setiap oli di kompresor AC dia pasti butuh pelumasan dan butuh pergantian. Karena kalau namanya oli, kalau misal udah lama dipakai, lama-lama pasti akan encer, dan kayak daya ngelumasinya itu lama-lama akan berkurang. Freon juga sama, freon itu lama-lama pasti ada kadaluarsanya. Kalau kalian nggak pernah ganti freonnya, mungkin ada dingin tapi dinginnya kurang nusuk. Terus evaporator ini bener-bener penting banget ya. Kalau misal evaporatornya jarang dilakukan cuci evap, nah ini akan lama-lama ini akan membuat si lendir. Jadi devaporatornya akan berlendir. Nah ini nanti pasti kedepannya antara bau dulu nih, bau apek pas awal nyala, terus lama-lama anginnya kecil gara-gara evaporator udah berlendir. Nah kalau misal kasusnya evaporator berlendir, mau gak mau harus bongkar dashboard sama kayak gini, langsung kita bersihin manual. Kita lihat apa aja yang dibuka. Kebetulan barang-barang semua ini saya taruh di belakang. Yuk. Nah, ini yang kita buka semua. Jadi yang barang-barang mahalnya, barang-barang yang riskan pecah, kita taruh di belakang sini semua. Dari head unit, speedometer, terus masih banyak barang-barang lainnya. Dan untuk box evaporatornya sendiri, nih. Box evaporatornya sendiri. Nah, ini box evaporator ini kebetulan udah kita pecah ya. Ini evaporatornya, dan ini filternya, ini blowernya. Pentingnya melakukan pergantian filter juga. Semua mobil, kalau misal udah ada AC-nya, untuk mobil yang baru-baru ini pasti ada filter AC-nya, kecuali mobil yang lama. Filter AC ini juga harus dilakukan perawatan rutin. Biasanya 3 bulan dibersihin, atau nanti per 5.000 diganti. Atau enggak kalau misal udah kotor-kotor banget, langsung diganti aja. Biar udara di dalam kabin tetap dingin, seger, dan ini juga pasti kesehatan buat keluarga kalian. Nah, terus ada blower juga. Blower ini nanti kita bersihin juga. Nah, yang bocor di mana sih? Yang bocor itu ada di sini. Nah, ini adalah evaporatornya. Sekilas kelihatannya sih masih aman ya. Kelihatannya nggak ada yang sobek, nggak ada yang rusak. Tapi kalau kalian lihat, ini udah kita cek bocornya kayak gini. Nah, kalian udah lihat bocornya sendiri kan, bocornya bener-bener gede. Makanya di mobil Camry ini kan malam masih dingin, pagi tiba-tiba nggak dingin, ternyata bocornya emang gede banget. Nah, ini yang bikin bahaya juga buat kalian. Biasanya ada beberapa orang yang mobilnya AC-nya dia nggak dingin, terus ada bocor, ternyata ada bocor di evaporator. Nah, kalian nggak tahu nih bocor di evaporator, tapi sering tambah freon. Nah, ini yang kasus banyak banget orang yang tambah freon aja 3 kali, 4 kali udah nggak dingin, tambah aja freonnya. Nah, ini kalau misal bocornya di evaporator, nanti freon ini dia akan keluar terus nih. Kalau freon keluar terus, pasti udaranya kita sedot nih. Nah, ini yang bahaya banget, dan itu bikin jadi penyakit dalam, penyakit berat lah anggap aja. Nah, bisa membuat meninggal ya. Tapi amit-amit jangan sampai. Nah, ini pas banget malam dingin, pagi nggak dingin, langsung dibawa ke Domo Hybrid TV untuk dilakukan pengecekan di mana bocornya dan ketemu di evaporator. Nah, ini nanti langsung kita ganti aja. Nah guys, jadi mobil ini udah selesai kita pasang semua, di dashboardnya udah rapi semua. Terus udah kita vakum, udah kita tambah freon juga. Mobilnya udah dingin, ini udah proses running. Habis ini kita test drive di jalan. Jadi simpulannya udah untuk mobil ini ya udah 90%, tinggal finishing aja. Tinggal kita tes, dia bisa tembus dinginnya di berapa, baru nanti kita lihat bareng-bareng.
Nah, ini kita lagi ngetes, ini lagi cuaca panas banget dan ini kita udah muter-muter ya. Sekarang untuk suhu dinginnya dia stabil di 4,5 derajat Celcius nih. 4,5 derajat Celcius. Paling kalau kompresor lagi mutus dapatnya itu di 6 derajat tadi. Terus dia turun lagi ke 4,5 derajat Celcius. Jadi untuk mobil ini udah dipastiin udah oke, tinggal kita balikin lagi ke customernya. Oke, jadi buat kalian yang punya masalah mobil hybrid atau mobil EV, AC-nya nggak dingin atau baterainya yang mengalami kerusakan, langsung aja kontak WA admin yang di bawah ini dan langsung aja bawa ke Domo Hybrid. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar kalian nggak ketinggalan berita otomotif masalah hybrid dan EV lainnya. Oke, ditunggu video selanjutnya dan kalau kalian pengen request dibuatin konten apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Domo Hybrid TV, dokternya mobil listrik.